Pada pasal pertama akan menjelaskan tentang cabaran syaitan dan hawa nafsu. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa syaitan akan menyesatkan manusia-manusia yang lalai dan begitu pula manusia-manusia yang beriman. Cara kita untuk menghindari diri dari kesesatan syaitan tersebut ialah dengan mengikuti manhaj Islam dan mengikuti jalan yang lurus, meningkatkan keimanan, jangan lalai dari beribadah kepada Allah dan beriltizam dengan jalan yang takwa, menghindari orang-orang yang dekat dengan syaitan. Kemudian pada bab ini juga membahas tentang bisikan nafsu. Allah menjadikan manusia sebagai dua penerimaan, kebaikan dan kejahatan. Dalam Al-Quran hawa nafsu ada tiga, ada amarah, lawamah, dan mutmainnah. Amarah merupakan hawa nafsu yang jahat, yang mana kita harus menjauhinya. Kemudian lawamah merupakan hawa nafsu yang dimana kita ingin terus berbuat kebaikan. Dan mutmainnah adalah hawa nafsu yang dimana kita tidak pernah merasa cukup dalam melakukan kebaikan tersebut. Jalan penyelesaian untuk bebas dari hawa nafsu amarah ialah dengan meningkatkan keimanan, selalu percaya Allah bersama kita, memenuhi masa lapang dengan hal-hal yang bermanfaat, dan bersahabat dengan orang-orang yang baik. Pasal kedua membahas tentang cabaran serangan pemikiran. Yang merusak dunia Islam ialah dunia timur dan dunia barat. Mengapa barat memerangi dunia Islam? Sebab-sebab mengapa dunia barat memerangi dunia Islam ialah yang pertama, Islam berkembang sangat pesat, seperti perubahan dari pagi ke malam. Kemudian yang kedua, Islam merupakan agama Rabbaniyah. Yang ketiga, Islam merupakan agama yang kekal, yang dimana Islam akan terus ada hingga hari kiamat kelak. Kemudian Islam merupakan agama yang alamiah, yang dimana mengetahui seluruh pengetahuan yang ada di muka bumi. Kemudian Islam juga merupakan agama yang syumul dan terdapat banyak rasul dan para anbiya. Barat terus memerangi Islam dengan senjata-senjata yang berbahaya seperti besi, api, akan tetapi hal tersebut tidak pernah mengalahkan Islam dalam peperangan. Kemudian adakah uslub lain dalam memerangi Islam? Yang pertama, Barat memecahkan kesatuan umat Islam dengan mengadu domba antara negeri Arab dan negeri Turki. Kemudian yang kedua, orang-orang Barat merusak akhlak-akhlak pemuda yang ada di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, orang Barat menanamkan kejahatan dalam jiwa pemuda Islam dalam memberikan edukasi yang tidak sesuai dengan Islam. Dalam buku ini juga menjelaskan sebab dari peperangan antara Turki dan Barat, yaitu disebabkan oleh orang Yahudi yang disebut dengan Freemason. Apa sih Freemason itu? Freemason merupakan orang Yahudi yang jahat yang membangun negara di Palestina. Kemudian pada buku ini juga menjelaskan tentang perancangan musuh, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama komunis, yang kedua Salibah, yang ketiga Yahudi dan Freemason, dan yang keempat ialah agen-agen yang ada di negara Islam. Pada pasal ketiga membahas tentang cabaran-cabaran yang dialami oleh para pemuda. Yang pertama, cabaran keruntuhan akhlak, yang di mana banyaknya para pemuda yang kurang memiliki akhlak. Yang kedua, cabaran bentuk adat kebiasaan. Ketika kita kebiasaan berbuat baik, maka kita akan terus berbuat baik. Namun apabila di sekitar kita terdapat hal-hal yang jahat, maka kita juga akan menjadi orang yang jahat. Kemudian yang ketiga, cabaran dalam bentuk jiwa. Yang keempat, cabaran luaran. Maksudnya kita banyak menganut agama-agama barat yang tidak berfaedah bagi kita. Dan yang terakhir, cabaran sebaran am, yaitu pembebasan wanita ketika memakai hijab atau tidak memakai hijab dalam mengikuti tren. Garis panduan dalam Islam ialah yang pertama, memelihara pandangan dari perkara yang diharamkan. Yang kedua, sering berpuasa sunat.
Dan yang ketiga, menjauhkan diri dari perkara yang membesarkan hawa nafsu. Yang keempat, memenuhi masa kosong dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang kelima, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Mungkin sekian dari resum buku untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton channel YouTube ini. Whenever I drank too much, whenever my eyes cried floods, you were there for me.